terletak di daerah panas. Hujan jarang sekali turun. Tetapi tahun ini berbeda. Hujan sering kali turun. Mulanya turun 6 bulan sekali. Kemudian menjadi 2 bulan sekali. Akhirnya menjadi 1 bulan sekali. Alhamdulillah, hujan turun lagi. Kita tidak perlu khawatir tentang persediaan air. Meski demikian, tidak semua orang berbahagia dengan datangnya hujan. Mereka adalah pemilik hajatan atau acara pernikahan. Bulan ini banyak sekali orang menggelar hajatan. Salah satunya adalah Tuan Hamid. Alhamdulillah turun hujan. Tapi bagaimana dengan acara anakku nanti? Tuan Hamid berpikir cukup lama, tapi tak kunjung menemukan solusinya. Ia pun memutuskan untuk bertemu temannya. Barangkali mereka bisa membantu. Sesampainya di sana, Tuan Hamid asyik mengobrol dengan teman-temannya. Ia lupa tentang masalah pernikahan anaknya. Tiba-tiba hujan turun. Tuan Hamid seketika ingat dengan tujuannya untuk bertemu temannya. Tuan Hamid, ada apa gerangan? Sepertinya sedang ada masalah. Begini Abu Nawas, aku hendak menikahkan putriku minggu depan. Bukannya orang mau ada hajatan itu senang ya? Lalu, apa yang membuatmu pusing? Putriku akan menikah, tapi beberapa hari ini sering turun hujan. Aku pusing. Mendengar obrolan Tuan Hamid dan Abu Nawas yang semakin serius, kedua teman yang lain tertarik bergabung dalam diskusi. Kalau saran saya, acaranya di dalam rumah saja. Atau mau diundur saja acaranya? Ya benar sih, tapi kan kalau di dalam rumah itu sempit, mana cukup untuk tamu-tamuku yang banyak. Selain itu, acaranya tinggal seminggu lagi. Tidak mungkin diubah tanggalnya. Abu Nawas dan kedua teman yang lain terdiam mendengar perkataan Tuan Hamid. Ini sulit sekali. Sudah banyak acara yang mengalami nasib buruk karena hujan tiba. Hanya beberapa orang yang beruntung. Hujan tidak turun saat mereka menggelar hajat. Keesokan harinya, Tuan Hamid dan kawan-kawannya berkumpul lagi. Di tengah obrolan, tiba-tiba Abu Nawas berkata, Tenang saja, selama aku duduk di hajatanmu, hujan tidak akan turun. Tuan Hamid tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Abu Nawas. Namun, dia tetap menuruti nasihat Abu Nawas itu. Hari pernikahan putri Tuan Hamid telah tiba. Rumah yang tadinya sepi menjadi ramai. Banyak tamu Tuan Hamid yang berdatangan. Matahari bersinar cerah, bahkan tidak ada tanda-tanda datangnya hujan. Abu Nawas terlihat duduk di pojokan. Ia nampak santai sembari menyantap hidangan yang ada. Enak juga kue ini. Hajatan berlangsung dengan lancar. Bahkan hingga beres-beres selesai, hujan belum turun juga. Tuan Hamid teringat dengan ucapan Abu Nawas kemarin. Sebelum pulang, Abu Nawas diberinya uang dan makanan. Terimalah Abu Nawas, hari ini hujan benar-benar tidak turun seperti katamu. Setelah acara Tuan Hamid, banyak warga yang mengundang Abu Nawas ke hajatan mereka. Baik itu acara pernikahan ataupun hitanan. Tiap kali Abu Nawas menghadiri hajatan, pasti hujan tidak turun. Dan seperti biasa, Abu Nawas duduk di pojokan sambil menyantap hidangan. Tetapi ketika tidak ada Abu Nawas, hujan selalu saja turun. Oleh karena itu, banyak yang percaya bahwa Abu Nawas adalah pawang hujan. Banyak orang yang membicarakan kehebatan Abu Nawas ini, entah itu di pasar, di kebun, maupun di jalanan. Besok kalau mau mengadakan acara, panggil saja Abu Nawas.
Sepertinya aku harus mengundangnya. Minggu depan syukuran hitanan anakku. Abu Jahil, tetangga Abu Nawas, juga akan mengadakan acara. Seperti yang lainnya, ia ingin mengundang Abu Nawas untuk hadir ke hajatannya. Abu Nawas, insya Allah besok aku ingin mengundangmu ke acaraku. Seperti biasa, nanti kamu duduk di pojokan. Tentang makanan dan yang lainnya sudah siap. Baiklah, selama aku duduk di hajatanmu, hujan tidak turun. Siang hari, Abu Nawas terlihat di acara Abu Jahil. Ia duduk santai sembari menikmati hidangan di depannya. Sementara itu, Abu Jahil sibuk mempersilahkan tamu-tamunya yang baru datang. Saat itu, meski matahari tidak muncul, langit terlihat cerah. Tetapi, tak lama kemudian, angin berhembus dengan kencang, disusul dengan hujan yang begitu lebat. Lari, hujannya semakin deras. Abu Jahil yang tadinya senang, kini bermuka masam. Kacau sudah acara yang dipersiapkannya jauh-jauh hari. Ia melihat posisi kursi-kursi berantakan. Hidangan untuk tamu pun basah semuanya. Abu Jahil kemudian melihat ke arah Abu Nawas dengan kesal. Orang yang diharapkannya justru sedang meneduh, sembari mengibaskan pakaiannya yang basah. Awas saja kau, besok aku adukan ke Tuan Hakim. Sesuai perkataannya, Abu Jahil mengadukan masalahnya ke Tuan Hakim. Abu Nawas kemudian dipanggil untuk menghadap. Tuan Hakim, Abu Nawas tidak menjalankan pekerjaan dengan benar. Acara saya hancur berantakan. Benarkah demikian? Saya hanya menjalankan sesuai amanah Abu Jahil, Tuan Hakim. Abu Nawas harus mengganti semua kerugian saya, Tuan Hakim. Hah? Kok bisa? Bukankah kau sudah berjanji selama engkau duduk di hajatan, hujan tidak turun? Memang benar, Tuan Hakim. Kemarin saya mengatakan demikian. Selama saya duduk di hajatan, hujan tidak turun. Tetapi ternyata hujan turun. Saya meneduh seperti yang lain. Bodoh sekali saya jika hujan turun, tapi saya hanya diam. Tuan Hakim dan Abu Jahil terhenyak mendengar pembelaan dari Abu Nawas. Benar juga perkataan Abu Nawas, orang gila mana yang hanya diam melihat hujan turun? Tuan Hakim, mohon maaf telah merepotkan dengan masalah sepele. Sudahlah, anggap saja ini pembelajaran. Abu Nawas dan Abu Jahil pulang ke rumah masing-masing setelah saling memaafkan. Memang benar, tidak ada manusia yang dapat mengatur datangnya hujan. Hanya Allah yang maha mengatur semua urusan di dunia.